Selamat malam semuanya. Saya Adrian Irsyad Shihab dari kelas Blended Learning. Saya akan mempresentasikan final exam tentang Micro and Macroeconomics dengan berjudul Krisis tahun 98, Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi. Analisis reflektif krisis ekonomi tahun 1998, kondisi nilai tukar rupiah terkini serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, kita akan membahas topik secara komprehensif, yaitu tentang analisis krisis ekonomi tahun 98, latar belakang, dampak, dan refleksi kesiapan Indonesia di masa kini. Kemudian adalah kondisi nilai tukar rupiah, kemudian bahas artikel tentang nilai rupiah, dan poin penting dan pergerakan kurs rupiah. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan membahas artikel terbaru tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan poin penting dalam pencapaian ekonomi. Di bagian pertama, kita akan membahas analisis krisis ekonomi tahun 98. Krisis tahun 98 dilatar belakangi oleh krisis mata uang regional yang menjadi krisis multidimensi di Indonesia. Yang pertama adalah penularan krisis Asia. Krisis bermula dari devaluasi baht atau mata uang Thailand Juli tahun 1997 dan menular cepat ke mata uang kawasan, termasuk rupiah, akibat sentimen investor dan aliran modal jangka pendek yang sama-sama menarik dana dari Asia Tenggara. Kemudian adalah utang swasta luar negeri yang menumpuk. Korporasi di Indonesia menanggung utang dalam denominasi dolar as dalam jumlah besar tanpa lindung nilai yang memadai. Sehingga saat rupiah anjlok, beban utang membengkak drastis dan memicu gagal bayar massal. Dan berikut adalah fundamental ekonomi dan kelembagaan yang rapuh. Sistem perbankan yang lemah, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN, serta minimnya transparansi memperbesar kerentanan begitu kepercayaan pasar terhadap rupiah dan ke institusi keuangan runtuh. Berikutnya adalah rezim nilai nilai tukar rupiah yang sangat rapuh. Upaya Bank Indonesia mempertahankan pita intervensi nilai tukar sangat menguras cadangan devisa negara. Hingga akhirnya rupiah dilepas mengambang bebas pada Agustus 1997 dan langsung terjun bebas. Dampak nyata dari krisis tahun 98 seperti adalah guncangan yang mengubah wajah ekonomi Indonesia. Sekitar kurang lebih 83% rupiah itu terdepresiasi dari sekitar 2.400 menjadi lebih dari 16.000 per US dollar pada titik terendah. Kemudian adalah kontraksi sebesar 13% PDB Indonesia sekitar 998. Kemudian adalah ekonomi Indonesia terkontraksi tajam, terdalam di antara negara Asia yang terdampak. Kemudian ada 16 bank di Indonesia yang dilikuidasi. Sistem perbankan yang kolaps, banyak bank besar yang diambil alih atau ditutup. Kemudian adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat PHK massal dan inflasi tinggi. Di luar angka makro, krisis memicu gejala sosial politik seperti kerusuhan tahun 98, gelombang PHK di sektor formal, dan tekanan publik yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto setelah 30 tahun berkuasa, menandai dimulainya era reformasi. Kemudian adalah analisis dari krisis tahun 98 terhadap kondisi saat ini. Seberapa siap Indonesia menghadapi potensi krisis serupa di saat ini? Eh, fak- Faktor penguat ketahanan Indonesia yang tidak seperti tahun 98 adalah nilai tukar mengambang bebas.
Tak ada kita intervensi yang bisa dipaksa jebol seperti tahun 97. Cadangan devisa jauh lebih besar dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan membentuk Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK. Rasio utang luar negeri swasta terhadap PDB serta kewajiban lindung nilai atau hedging kini diatur lebih ketat. Pengalaman krisis tahun 2000, tahun 98, 2008, dan 2020 melahirkan kerangka respon kebijakan yang teruji. Kemudian adalah resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia saat ini adalah rupiah masih tertekan tren pelemahan akibat suku bunga global tinggi dan ketegangan geopolitik. Ketimpangan ekonomi yang melebar berpotensi memicu ketidakstabilan sosial jika terjadi guncangan. Berikutnya adalah ketergantungan pada sektor ekstraktif dan belanja pemerintah membuat fondasi pertumbuhan rentan. Kemudian yang terakhir adalah interkoneksi pasar keuangan global membuat gejolak eksternal atau the Fed, Federal Reserve Amerika, geopolitik menular lebih cepat. Bagian kedua adalah kondisi nilai tukar rupiah di saat ini. Jadi nilai tukar rupiah saat ini itu tertekan di level 18.000 per US dollar. Dikutip dari tribunkaltim.com, gejala rupiah terhadap dolar di awal Juli 2026 terus tertekan dan bertahan di 18.000. Pada 10 Juli 2026, rupiah sempat dibuka melemah ke 18.090 rupiah sebelum ditutup menguat ke 63 poin di akhir pekan. Namun tren mingguan tetap melemah dan masih terjebak di kisaran psikologis 18.000. Salah satu penyebabnya adalah sentimen global dan geopolitik, eskalasi konflik Timur Tengah dan sikap hawkish kebijakan suku bunga The Fed mendorong penguatan dolar as secara luas terhadap mata uang yang berisiko. Kedua adalah sorotan lembaga pemeringkat. Fitch Rating menyoroti kerentanan makro Indonesia seperti pelemahan kurs rupiah, penyusutan cadangan devisa negara, dan capital outflow yang menekan kepercayaan investor. Berikutnya adalah indikator domestik melemah. Penurunan indeks keyakinan konsumen dan perlambatan penjualan retail memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli dan prospek konsumsi domestik. Dan kesimpulan dari pelemahan nilai tukar rupiah saat ini adalah pelemahan rupiah saat ini itu bersifat global. Hampir seluruh mata uang Asia, yen, won, ringgit turut melemah terhadap dolar as. Bukan sekedar persoalan domestik semata. Berikut adalah efek tekanan eksternal. Berlevel 18.000 per USD menjadi ambang psikologis baru yang terus diuji pasar sejak awal Juli 2026. Dipicu kombinasi tekanan eksternal, geopolitik, kebijakan The Fed, dan domestik, daya beli, dan sorotan rating kredit. Berikutnya adalah resiko struktural. Cadangan devisa yang sempit yang sempat naik menjadi bantalan positif, namun sorotan Fitch Ratings menandakan pasar tetap mencermati risiko struktural jangka menengah. Kemudian adalah campur tangan Bank Indonesia. Bank Indonesia diperkirakan tetap menjaga stabilitas melalui intervensi terukur, sembari pasar menanti rilis data ekonomi domestik dan arah kebijakan suku bunga global sebagai penentu arah berikutnya. Quote yang ketiga adalah tumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Jadi Asia ADB atau Asian Development Bank memproyeksi ekonomi Indonesia naik sekitar 5,2% pada tahun 2026, yang terkuat kedua di ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, eh, proyeksi pertumbuhan negara ASEAN lainnya hanya kalah dari Vietnam yang sebesar 7,26%. Yang lainnya yang lebih rendah dari Indonesia adalah Malaysia 4,6%, Filipina 3,8%, dan Thailand 1,8%.
Pertumbuhan proyeksi ekonomi di ASEAN melambat karena Asian Development Bank memangkas proyeksi negara berkembang Asia Tenggara menjadi 4,6%, turun dari 4,7% sebelumnya akibat gangguan energi dan rantai pasokan global. Dan berikutnya sumber tekanan kawasan sangat mengganggu proyeksi ekonomi pertumbuhan di ASEAN karena sangat mengganggu pasar energi global secara berkepanjangan berdampak pada harga energi, pupuk, dan komoditas lain di kawasan. Berikutnya adalah inflasi direvisi akan naik. Proyek inflasi Indonesia di tahun 2006 direvisi naik ke 3% dari 2,5%. Namun masih lebih rendah dibanding rata-rata Asia Tenggara sebesar 3,9%. Kesimpulan dan poin penting dari pertumbuhan ekonomi baru-baru ini adalah proyeksi pertumbuhannya, Indonesia tetap mencatat proyeksi pertumbuhan yang relatif lebih kuat, sekitar 5,2% dibanding mayoritas negara ASEAN lainnya. Hanya hanya kalah dari Vietnam, mencerminkan fundamental yang relatif tangguh di tengah tekanan global. Namun proyeksinya masih di bawah ekspektasi karena target pemerintah dalam anggaran pembelajaran negara tahun 2026 sebesar 5,4%, menandakan tantangan mencapai pertumbuhan tinggi masih besar di tengah gejolak eksternal. Berikutnya adalah risiko global. Perlambatan yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara merasakan bahwa risiko global seperti konflik geopolitik, harga energi, dan disrupsi rantai pasok berdampak nyata terhadap prospek pertumbuhan regional termasuk Indonesia. Berikutnya adalah diversifikasi. Kombinasi pertumbuhan yang masih ditopang belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga menegaskan perlu penguatan sumber pertumbuhan baru seperti investasi dan hilirisasi agar lebih berkelanjutan. Bagian keempat adalah sintesis podcast dan korelasi. Eh, ini bagian empat merupakan kesimpulan dari podcast yang berjudul Republik Oligarki. Laporan Ketimbangan Ekonomi Indonesia tahun 2026. Jadi ini adalah ringkasan tayangan podcast ekonomi dan benang merahnya dengan krisis di tahun 98. Jadi di podcast kali ini adalah berjudul Republik Oligarki, Laporan Ketimbangan Ekonomi Indonesia tahun 2026. Podcast atau video ini merupakan tayangan diskusi YouTube yang membahas laporan Celios atau Center of Economic and Law Studies mengenai ketimpangan ekonomi di tengah narasi pertumbuhan. Jadi di Indonesia itu 50 orang terkaya atau yang memiliki kekayaan sekitar 4.650 triliun, setara dengan kekayaan 55 juta penduduk kelas bawah Indonesia, bahkan melampaui total APBN tahun 2026. Jadi harta oligarki naik 13 miliar per hari, sementara upah pekerja hanya naik sekitar Rp2.000 per hari. 57,% dari kekayaan dari si orang kaya tersebut adalah merupakan dari sektor ekstraktif. Mesin kekayaan orang-orang super kaya di Indonesia didominasi seperti tambang dan sawit, bukan sektor teknologi atau inovasi. Di benang merah diskusi dari podcast tersebut adalah pertumbuhan ekonomi headline yang tinggi tidak otomatis dinikmati merata secara seluruh oleh waktu Indonesia. Laporan ini menekankan bahwa struktur kekayaan yang timpang dan bertumpu pada sektor ekstraktif berisiko melahirkan kerapuhan sosial ekonomi jangka panjang meski angka makro terlihat positif. Dan hubungan antara apa yang dibahas di podcast dan krisis tahun 98 adalah memiliki kemiripan, yaitu eh, institusi yang sama memiliki kerapuhan. Krisis tahun 98 dipicu antara lain oleh praktek KKN dan relasi bisnis kekuasaan yang runtuh. Laporan Republik Oligarki menunjukkan pola serupa masih berlanjut. Konsentrasi kekayaan pada kelompok yang punya akses istimewa terhadap kebijakan dan sumber daya negara.
Berikutnya adalah pertumbuhan yang semu dan fondasi ekonomi yang rapuh. Sebelum tahun 98, pertumbuhan tinggi Indonesia menutupi kerapuhan struktural seperti uang swasta dan tata kelola yang lemah. Podcast ini mengingatkan hal serupa. Angka pertumbuhan ekonomi yang positif hari ini bisa menutupi ketimpangan yang berpotensi memicu instabilitas sosial. Ketimpangan yang dibiarkan melebar dapat menjadi salah satu bentuk kerapuhan tersembunyi yang baru. Bukan lagi berbentuk utang dolar seperti tahun 98, melainkan konsentrasi kekayaan dan pengaruh yang jika tak dikelola berpotensi menggerus kepercayaan publik dan ketahanan sosial di masa depan. Jadi kesimpulan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang sehat butuh fondasi yang kuat dan merata. Pelajaran krisis tahun 98 mengingatkan bahwa capaian makro atau kurs rupiah yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu ditopang tata kelola yang bersih dan distribusi yang adil. Agar ketahanan ekonomi Indonesia tak lagi bergantung pada asumsi bahwa ini bukan tahun 98. Terima kasih.